Anda sudah dewasa ya, oke. Ya, jadi kalau dalam kedokteran itu kita satu hal yang apa ya, yang pasti bahwa kita tuh memang perlu physical touch yang mana itu sebagai bagian dari naluri gitu. Oke, kebutuhan naluri untuk apa? Untuk berkasih sayang. Nah Allah tuh bilang, terus berkasih sayang itu apakah sampai di situ? Enggak, sampai kemudian kita memiliki keturunan. Oke, panjang. Nah, sehingga physical touch itu sangat penting teman-teman. Dipenuhi. Baik itu sentuhan fisik yang sederhana atau hubungan misalnya intim antara laki-laki, antara suami dengan istri, yang itu kemudian dapat menenangkan. Kan katanya kenikmatan tertinggi. Yes. Pernah dengar istri? Ya karena dengan itu gimana kemudian kita bisa membuat suami kita jauh lebih taat sama Allah. Karena nalurinya tadi, yang namanya naluri itu gak bisa dihilangin teman-teman. Ya, naluri itu harus dipenuhi. Tapi walaupun misalnya dia belum bisa terpenuhi, maka yang harus dilakukan adalah bisa kemudian menyalurkan. Ya, dialihkan gitu. Jadi kebayang ya kalau misalnya ada teman-teman yang LDM, long distance marriage itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena ada satu ada satu kebutuhan yang bisa jadi nggak terpenuhi dengan baik. Kecuali misalnya dia memperhitungkan itu, gitu. Oke. Nah, contohnya apa? Kenapa ini jadi penting banget? Jadi di masanya Umar bin Khattab itu sampai bertanya, kan di masanya Amir saat itu terjadi peperangan. Ya, kan sering banget perang tuh, futuhat dan lain sebagainya. Nah itu kan para laki-laki pada pergi jihad. Nah jihad kan nggak kayak kita bisa naik pesawat atau misalnya jaraknya itu bisa diakses dan itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, karena ini adalah bagian dari perintah Allah untuk memperhatikan naluri setiap dari manusia, bahwa setiap diri kita tuh harus terpenuhi kebutuhannya termasuk naluri tadi. Sampai kemudian Amirul Mukmin ya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sampai nanya kepada istri-istri para pejuang. Iya, istri ditanya gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapa lama seorang istri itu bisa menahan diri tanpa suaminya. Wow, berapa lama dok? Jawabannya 4 bulan waktu itu. Dan sampai segitunya akhirnya ya Amirul Mukmin melakukan rolling dong. Wow, yes. Saking pentingnya. Iya, jadi dia rolling dari jihad, dia dimundurin untuk bisa memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan suami maupun kebutuhan istrinya. Gitu. Kebayang ya. Wow. Penting banget kan. Nah jadi maksudnya itu benar-benar harus diperhatikan kakak. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya naluri tadi itu punya efek domino. Paham dong? Kalau sesuatu tidak terpenuhi, akhirnya apa yang terjadi? Terlepas jadi kegelisahan, betul. Yang luar biasa. Jadi kalau kebutuhan jasmani nggak terpenuhi, terancam jiwa kita. Tapi kalau naluri nggak terpenuhi, gelisah. Nah, iya kalau gelisah itu kita yang menenangkan. Kalau ada yang lain, waduh, yang kemudian menangkap kegelisahan, tawa, iya kan? Iya, putus dia tuh layangan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kegelisahan itu kemudian ditangkap sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan tanpa kita muhasabah ke diri kita, atau jangan-jangan nih kita memang punya peran di sana. Gitu, terlibat gitu dalam kondisi itu. Jadi physical touch, bahkan kita harus tahu sepekan tuh berapa kali
Ya, gitu. Sepakan tuh harus berapa kali sih terpenuhinya? Yang normal tuh di usia-usia tuh berapa, masa produktif tuh berapa gitu. Oh ya ampun. Tuh, dibahas tuh gitu. Entah itu misalnya itu minimal. diatur di Islam dong. Iya dong. Sedetail itu. Masya Nah, itulah Allah. kemudian mawaddah. Jadi bukan cuma perlu ditenangkan gitu ya, tapi juga perlu tadi physical touch tadi. Gitu. Ya ampun, aku selama ini sebenarnya aku juga udah baca-baca dong. Aku kira mesum. Mesum lagi dia. Cowok maunya itu Iya, doang. maunya itu doang. Iya. Iya, aku Jadi ternyata awalnya mikirnya gitu dong. iya. Itu doang Kan pasti maunya mikirnya kayak gitu kan. Iya. Kayak kita tuh bahkan kayak kita tuh nggak mikir kayak gitu. Kenapa sih kayak udah capek segala macam banyak temen-temen yang kayak udah nggak apa ya, udah ilfeel dok, kayak misalnya udah capek banget. Iya. No gitu. Nah, kita tuh butuh merefresh diri kita. Makanya bahkan banyaklah hadis-hadis nih, kayaknya harus satu sesi lagi deh, gitu yang menjelaskan bahwa bagaimana sih kemudian persiapan seorang istri pada saat suami datang, persiapan seorang suami pada saat datang kepada istrinya, nggak juga bau ketek, keringetan, nggak ada ya. Rasul pulang perang aja mandi dulu, tahu? Wah, laki-laki, itu wangi. Ya ampun. Jadi jangan apa ya? Cintai aku apa adanya, nggak gitu maksudnya. Berarti harus jadi effort ya untuk menjadi yang terbaik di depan pasangan. Iya, kan lagunya Tulus, jangan cintai aku apa adanya gitu kan. Masa maunya apa adanya, ada keringetnya, ada bau. Oh iya. Itu yang bikin bener-bener entah suami atau istri kan jadi ilfeel ya kadang-kadang gitu. Oke, kita berias tuh bukan hanya untuk itu, tapi dalam rangka ketaatan. Karena memang ternyata ya itu yang kemudian bisa membantu suami kita untuk tetap taat sama Allah. Iya benar-benar. Gitu. Kebayang nggak kalau mereka nggak punya hasrat apa-apa sama kita? Waduh. Itu sulit juga kan? Gitu. Jadi mawaddah itu adalah physical touch. Dan itu yang kemudian bisa membantu mereka dan membantu kita. Nggak selalu loh yang punya kebutuhan tinggi itu adalah suami. Enggak, aku juga punya teman-teman dengan kondisi yang memang punya kebutuhan lebih tinggi. Oke. Ya kan? Itu. Jadi memang itu harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya ya kita tahu sekarang. Yang namanya naluri itu kan muncul karena distimulan. Iya. Nah, itu kan di handphone itu segala stimulasi tuh ada. Belum lagi keluar. Jadi berterima kasihlah kepada para suami gitu ya, karena tugasnya berat sekali. Iyalah, dengan begitu banyak aurat yang terbuka gitu terhampar, dan itu dia harus melawan nalurinya dia, dan dia pulang ke rumah berharap bahwa dia bisa ditenangkan, dia bisa mendapatkan tadi gitu ya, apa yang dia butuhkan untuk bisa menjalankan ketaatannya. Sementara kita mikir dia kayak itu mulu sih yang dipikirin gitu. Karena mereka nggak mungkin bilang sama kita, aku butuh ini supaya aku bisa taat terus kepada Allah. Laki-laki manalah mau ngomong gitu, ya kan? Jadi ilmu lagi kan, ilmu lagi. Jadi kita nggak merasa direndahkan, kita nggak ngerasa patriarki banget sih gitu ya. Urusan kemarin kita ngomong apa ya? Nyiduk nasi, atau ngomong di mana sih? Ngobrol di mana ya? Bukan di situ. Oh, bukan di sini ya? Iya, jadi kayak di TikTok apa di mana gitu ya, nyiduk. Enggak, aku denger di reelsnya salah satu teman kita gitu, dan itu urusan nyiuk nasi aja itu bisa jadi patriarki, kayak kok jadi kayak dijajah banget sih kita. Emang nggak bisa ngambil sendiri ya, melayani, padahal ya itu it's not just about take and give gitu, karena bukan cuma sama ada warohmah. Rohmah itu adalah kasih sayang. Singkatnya adalah unconditional love. Wow. Cakep kan? Artinya apa? Nggak butuh alasan untuk mencintai. Nggak butuh dia perhatian tapi tetap cinta.
Widih. Itu baru wadidaw. Jadi dan itu yang bisa ngelakuin itu adalah biasanya adalah ibu kepada anak atau Allah kepada kita. Ya sih. Kalau ibu kepada anak tuh kayak kita rewel, kita ngeselin, tetap dimasakin, tetap dirawat, tetap sampai sekarang tuh diurusin. Walaupun kita nggak tahu ya ngeselinnya kayak apa gitu waktu kecil kan. Sama halnya dengan Allah. Seberapa banyak kita melalaikan perintah Allah, tapi sama Allah dikasih hidup lagi. Bukan cuma hidup, dikasih makan enak, dikasih teman. Itu unconditional love. Nah, di War-Rahmah ini diminta adalah cintanya tuh yang kayak gitu. Unconditional. Yang gak butuh balasan dari manusia. Oh my God. Berarti selama ini kita salah itu karena berharapnya sama manusia. Pada manusia. Sekalipun itu suami kita nanti tuh. Yes. Sekalipun itu memang adalah job desk-nya dia. Oh my God. Oke, plot twist ya. Kayak, tapi kan harusnya. Iya. Harusnya. Iya, maka itu urusan dia sama Allah. Sebagaimana kata Fatimah kan, radhiyallahu anha. Allah itu maha tahu dan maha bijak sana. Emang Allah nggak tahu kalau hari ini suami kita tuh kayak gitu? Dan kata Allah lagi gitu ya, disampaikan di Quran surat An-Nisa bahwa bisa jadi kita itu nggak menemukan sesuatu yang nggak cocok lah dengan pasangan kita. Maka bersabarlah. Dan dengan itu maka Allah akan berikan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kasir tuh kayak nggak ada yang, kasir tuh kayak berlimpah gitu. Jadi bisa jadi karena jadi mungkin bukan karena dia terus kita dapat kebaikan, maksudnya kayak kebaikan yang munculnya dari dia. Tapi dengan sabar terhadap apa yang dia lakukan, lalu Allah munculkan banyak kebaikan dari pintu-pintu yang lain. Masya Allah. Gitu. Dan itulah kenapa kita urusannya lagi udah bukan take and give. Bukan ini job desk lo. Cin, menikah tidak setransaksional itu ya. Jadi ya harusnya kan ini, harusnya enggak. Maka kalau ternyata itu enggak bisa dia penuhin, kita udah coba komunikasikan dan tetap enggak bisa. Maka artinya ini ketetapan yang harus kita terima dan harus kita respon. Kenapa? Karena Allah juga akan tanya, waktu dia kayak gini, kamu ngapain? Oh my God. Gitu. Maka ambil peran masing-masing dari kita, kan pemeran utama nanti kan. Berarti dok, ketika pernikahan itu kita kita masuki, bukan beristirahat ya dok, bukan saatnya kita senang-senang asik ada partner nih sekarang gitu ya. Enggak, buat yang nikah ya istirahatkah kamu? Ya karena memang dunia itu bukan tempat istirahat ya kak. Ya nggak sih? Udah pernah ngomong sama kakinya belum? Bilang, wahai kaki, nanti kita istirahat nanti pada saat surga di depan kita dan engkau melangkah ke dalamnya ya. Gitu. Ya Allah. Oh iya ya. Karenanya aku doain mudah-mudahan kakak gitu ya, Kak Hana, Kak Salma, teman-teman yang ada di Allah mampukan, bukan karena sempurna atau sekedar bertahan, tapi Allah mampukan untuk tumbuh bersama agar bisa mendapatkan ketaatan. Word of the day. Ya, oke, siap tumbuh bersama. Siap gitu. Jaya. Siap. Dan mudah-mudahan teman-teman
tidak merasa cukup sampai di sini karena memang ilmu kita akan masih banyak lagi. Kemudian kita ketemu lagi ya. Iya ya. Ternyata pernikahan itu bukan kita berhenti, tapi malah menambah job desk, peran yang memang semakin naik level gitu ya dok. Ya. Dan kata Allah, kita nggak diminta sempurna, diulangin. Yang diminta sama Allah adalah bersungguh-sungguh. Masya Allah. Dan biarlah kemudian Allah yang menyempurnakan ketetapan ya buat kamu. Wah, Masya Allah. Oke guys, jadi untuk sesi hari ini itu aja. Bukan itu aja tapi wow, itu ya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah.